Salam salam. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan sungguh sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan bagi kita jemaat GPF Menorah. Kita boleh masuk di perayaan Habikurim 5785, semua karena kekuatan dari Bapa Yahweh. Dan kita boleh sama-sama memuji-muji serta sudah bersaksi, dan tiba saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Elohim yang akan kita sama-sama belajar. Kita buka kitab suci kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga 23. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Baik, jika sudah mendapatkannya, Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Dalam hitungan ketiga kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun sekarang HaMashiach telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam HaMashiach, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. HaMashiach sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik HaMashiach pada waktu kedatangannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Tidak terasa waktu terus berjalan, dan tidak terasa waktu terus bergulir maju, dan mau tidak mau kita harus menjalani segenap kehidupan kita bersama Ruach Yahweh Elohim, karena tanpa Roh Kudus, tanpa Ruach HaKodes, sesungguhnya kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena kita melihat betapa semakin jahatnya dunia hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita perlu berlindung kepada firman Elohim. Kita perlu datang bergantung bersandar pada firman Elohim yang adalah terang, yang adalah jalan, kebenaran, dan sumber dari segala yang hidup. Di sini saya memberi tema khotbah saat ini, yaitu satu jalan menuju kebangkitan. Sekali lagi, satu jalan menuju kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita merayakan 3 perayaan yang memang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. 3 perayaan yang pertama yang kita rayakan secara berturut-turut, dan ini merupakan ketetapan yang memang ditetapkan oleh Bapa Yahweh bagi orang percaya. Dan kita sebagai orang percaya, hari ini kita belajar dari 3 perayaan ini dalam satu garis nubuatan kitab suci, di mana Bapa Yahweh tidak hanya menetapkan hari raya secara seremonial, tetapi sebagai peta waktu profetik yang memang Bapa Yahweh sudah buat sedemikian rupa. Untuk mengawali ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana apa yang sudah kita baca tadi, bagaimana pentingnya kebangkitan HaMashiach, Sang Mesias. Dalam iman percaya kita bahwa kebangkitan ini adalah sangat penting dan begitu sentralnya, sehingga fakta bahwa Yeshua bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting, karena kebangkitan Yeshua HaMashiach ini membuktikan keilahiannya, keelohiman Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach
dibuktikan. Kita melihat bagaimana persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus, bahwa mereka percaya bahwa Hamasya dibangkitkan dari antara yang mati, tapi sulit untuk dipercayai adanya kebangkitan orang mati pada saat itu. Jadi memang ada mazhab yang memang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, tetapi ada mazhab juga yang percaya akan kebangkitan orang mati. Dan memang Rabi Saul, dia adalah salah satu mazhab dari Farisi yang mempercayai akan kebangkitan orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Hamasya, bagi Rasul Paulus, hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini sesuatu yang tidak sepele, atau sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng, atau sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena akan mendistorsi berita kebangkitan Sang Mesias Yeshua Hamasya. Jadi dengan kalimat tegas yang Rabi Saul katakan, bahkan tuliskan, dia mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang percaya dan orang yang tidak percaya, karena sama-sama akan mengalami kebinasaan. Sehingga dia berkata bahwa jika secara manusia aku telah bertarung dengan binatang buas di Efesus, apakah untungnya bagiku kalau yang mati tidak dibangkitkan? Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi tidak ada perbedaan kita antara orang yang percaya kepada Mesias Yeshua dengan orang yang tidak percaya kepada Mesias Yeshua Hamasya. Bahkan kalau Rabi Saul dia menegaskan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tidak ada bedanya dengan binatang adanya. Karena binatang tidak tahu hari ini dia hidup dan besok mati, hidupnya selesai begitu saja. Sehingga Rabi Saul dia menyatakan hal ini, bahwa berbicara mengenai kebangkitan Mesias ini tidak bisa dianggap sepele, karena ini berbicara mengenai hidup dan mati, karena ini berbicara mengenai fondasi iman yang memang Rabi Saul pada saat itu beritakan. Dia dipakai Elohim begitu luar biasa. Jadi yang membuat perbedaan antara pentingnya kebangkitan Hamasya yang menjadi dasar iman percaya kita, Rabi Saul memberikan penegasan kepada mereka bahwa jika Hamasya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 di sana dikatakan, dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga iman kami. Jadi dari semua perjalanan iman, tanpa adanya kebangkitan Yeshua Hamasya, itu semua sia-sia adanya. Sia-sia juga iman kita. Sehingga dalam hal ini Rabi Saul begitu menyoroti dengan begitu tajam, dengan berkata bahwa semuanya sia-sia, tidak ada artinya upaya apapun, model bagaimana. Bahkan kita sebagai orang percaya seringkali kita dikatakan memiliki iman kepada Tuhan yang mati.
Kita sering dikatakan bahwa, oh, masa Tuhan mati? Tetapi mereka lupa bahwa Yeshua HaMashiach tidak sampai di situ. Dia mati dan dia bangkit kembali. Kita tidak ikut orang yang ada di dalam kubur. Kita tidak ikut orang yang sudah mati. Tetapi kita ikut Elohim yang hidup, yang telah mati dan bangkit dari antara yang mati. Jadi jika HaMashiach tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal di dalam dosa. Bagaimana jadinya kalau seandainya Yeshua pada saat itu benar-benar tidak bangkit dari antara yang mati? Karena tanpa melalui kebangkitan, siapapun yang ada di muka bumi ini masih akan tetap tinggal di dalam kutub dosa yang tidak seorang pun mampu keluar dari hukuman. Sehingga hal ini memang sangat disoroti oleh Rabi Saul. Di sana dikatakan kamu harus keluar dari dosa. Bagaimana kita bisa keluar dari dosa tanpa adanya kebangkitan? Karena kalau kita masih hidup di dalam dosa, dosa yang membuat manusia itu terpisah dari Elohim, yang membuat manusia itu mati dan binasa, yaitu dosa. Jadi tidak lepas di dalam kehidupan kita orang percaya bahwa pentingnya kebangkitan Yeshua HaMashiach ini menjadi pegangan iman kita di hari-hari terakhir ini. Karena kita melihat bahwa fakta kebangkitan HaMashiach yang membuat setiap orang percaya itu bisa dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Karena Yeshua HaMashiach bukan hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya saja, tetapi Yeshua HaMashiach dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan itu menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dirubah ataupun tidak dapat disembunyikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, melalui kebangkitan Yeshua membuat kita tidak hidup lagi di bawah kutub dosa, membuat hidup kita tidak sia-sia lagi, tetapi kita beroleh pengharapan bahwa kita semua percaya kepada HaMashiach dan dia bangkit, dan dialah yang sulung. Dia yang bangkit dan dia yang sulung. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian mengenai kebangkitan HaMashiach, kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Kita harus teguh di dalam iman yang menuntun kehidupan kita dan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total di hadapan Bapa Yahweh, sehingga hidup ini menyenangkan hati Bapa Yahweh. Jadi kebangkitan Yeshua HaMashiach inilah yang terus diberitakan, inilah yang terus digaungkan, agar sebagai orang-orang percaya kita bisa dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Karena tanpa Ruah Yahweh sesungguhnya kita tidak dapat mengerti, bahkan kita tidak dapat menerima kebenaran yang firman Tuhan sudah beritakan. Jadi melalui perayaan yang kita rayakan saat ini, dan kita sudah melaluinya, bagaimana kita melihat bahwa Bapa Yahweh sendiri yang telah menetapkan hari-hari raya, dia sendiri yang telah menetapkan Pesak
yang telah menetapkan Hamatsah dan Habikurim. Dan di hari raya Yom Habikurim ini berbicara mengenai buah sulung yang membentuk satu rangkaian penting dan yang dibuat oleh Bapa Yahweh bagi umatnya. Jadi 3 hari raya ini berjalan secara berurutan di dalam waktu yang telah ditetapkan, dan memang dari sinilah awal dari narasi keselamatan yang Bapa Yahweh rancangkan bagi umat manusia. Narasi keselamatan yang sempurna yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, yang dimulai dari korban penebusan, proses pengudusan, hingga kebangkitan di dalam Yeshua HaMashiach. Dari perayaan Pesak ini merupakan awal karya besar, karya keselamatan yang Bapa Yahweh sudah nubuatkan dan sudah tetapkan. Saya ingin sedikit menyinggung dari awal mengenai Pesak, berbicara mengenai kematian anak domba penebus. Saya geser Pak di poin yang kedua. Kematian anak domba penebus. Di dalam Semot 12 ayat 5 hingga 7 dikatakan, haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Kemudian kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Jadi bersihkanlah ragi yang lama, supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena HaMashiach. Paskah kita telah dikurbankan ganti kita. Jadi ini adalah dasar di dalam kitab suci di mana Pesak atau kematian anak domba itu terjadi. Kita melihat bagaimana Pesak ini menunjukkan kematian Yeshua sebagai Seha Elohim, anak domba Elohim yang begitu luar biasa. Bagaimana Yohanan dia melihat bahwa dialah anak domba Elohim. Di dalam Yohanan 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanan melihat Yeshua yang datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Bagaimana Yohanan melihat Yeshua, dia sebagai anak domba yang akan dipersembahkan, yang akan dikorbankan di hadapan Bapa. Jadi kita melihat bagaimana darah pada ambang pintu ini berbicara mengenai perlindungan dari murka Elohim. Kita melihat peristiwa yang ada di gambar, silakan kembalikan Pak. Yang tadi ya. Ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah latar belakang yang tertulis di dalam Torah yang saat itu benar-benar diperintahkan dan dilakukan pada saat itu oleh Bani Israel. Dia mengoleskan darah anak domba yang akan melindungi seisi rumah dari murka Elohim, dari kematian pada saat itu, dengan dioleskan darah di ambang pintu. Saya tidak akan lebih dalam membahas hal ini ataupun
lebih dalam lagi membuka mengenai pengertian pemahaman Habib Kurim, karena kita akan terus berjalan. Jadi darah Yesua pula yang ada di salib, dasar daripada penebusan dan pembebasan dari maut. Makanya dia dikatakan anak domba Elohim. Bagaimana perlindungan yang membuat maut itu melewati setiap orang yang memiliki tanda darah. Seperti kitab Semot 12 ayat 13 dikatakan, dan darah itu akan menjadi bagimu suatu tanda, dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi pada malam Pesak, Elohim tidak melihat siapa yang lebih saleh. Elohim tidak melihat siapa yang lebih rohani pada saat itu. Dan bahkan Elohim tidak melihat siapa yang lebih berprestasi. Tetapi peristiwa malam Pesak, peristiwa kengerian kegelapannya begitu dahsyat. Tidak ada satu dewa pun yang ada di Mitzrayim yang sanggup menandingi ataupun melawan daripada murka Elohim yang terjadi pada saat itu. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa Elohim tidak melihat siapa yang lebih baik. Elohim tidak melihat siapa yang lebih saleh saat itu. Bahkan Elohim tidak melihat siapa yang lebih berprestasi pada saat itu. Tetapi Elohim dia melihat, hanya mencari satu hal, yaitu darah di ambang pintu. Karena tanpa darah yang dioleskan di ambang pintu, maka maut, kematian akan terjadi di tengah-tengah rumah tersebut. Jadi tanpa darah, maut pasti masuk. Tetapi ketika ada darah, penghancuran ataupun maut itu harus melewati. Itu yang dikatakan Passover. Itu yang dikatakan pengertian daripada Pesak. Ya, kita bersyukur kita sudah merayakan Pesak beberapa waktu yang lalu. Karena sesungguhnya tanggal 14 Nisan itulah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Di luar apa yang terjadi keyakinan yang lain, tetapi kita terus berpegang akan apa yang Torah Yahweh tuliskan. Itu menjadi pondasi daripada kebenaran, menjadi pondasi daripada iman percaya kita. Sehingga darah itu adalah penanda iman dan ketaatan, bahwa orang dalam rumah itu percaya kepada firman Elohim dan mentaati instruksi daripada Bapa Yahweh saat itu. Dengan adanya darah yang dioleskan di ambang pintu rumah mereka, itu membuktikan bahwa orang yang ada di dalam rumah itu memiliki iman, memiliki kepercayaan, dan taat akan instruksi perintah langsung oleh Bapa Yahweh saat itu. Ini bukan tentang layak atau tidak, tetapi tentang percaya dan bertindak. Ini bukan kita berbicara tentang prestasi ataupun kehebatan, tetapi ini berbicara tentang ketaatan. Dan hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Karena pada saat kita percaya, maka kita harus disertai juga dengan tindakan. Banyak orang percaya, bahkan Satan pun percaya akan firman Elohim, tetapi Satan tetap pada pendiriannya untuk tidak taat, untuk tetap memberontak terhadap Bapa Yahweh. Sehingga sampai detik ini, sampai hari ini pun, Satan tetap melawan Elohim.
Sehingga dia tidak mau sendiri, dia ingin membawa manusia-manusia, bahkan orang yang sudah percaya, pernah mendengar kebenaran, untuk berbalik dari Bapa Yahweh dan mengikut Sang. Karena dia tidak mau binasa sendirian ataupun dengan kelompok mereka. Jadi kalau berbicara mengenai percaya, Satan pun percaya akan kuasa Bapa Yahweh. Satan pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Bapa Yahweh. Tetapi faktanya, dia tetap berdiri pada pendirian sebagai pemberontak. Hari ini pun kita mulai mengoreksi kehidupan kita. Pada saat kita percaya, tetapi terkadang kita memberontak dengan melawan perintah dari Bapa Yahweh. Ataukah dengan percaya kita bertindak sesuai dengan instruksi daripada Bapa Yahweh. Dan Tuhan tidak pernah salah melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini, bagaimana pentingnya darah itu. Bukan sekedar sebagai tanda, tetapi dengan dioleskan darah itu. Darah berbicara tentang kehidupan. Di dalam darah ada kehidupan. Sehingga Yesua adalah pemenuhan anak domba Pesak. Yohanan katakan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Firman Tuhan sudah diberitakan, sudah diberitahu bahwa tidak ada yang lain yang bisa menghapus dosa dunia, hanya Yesua. Tetapi masih saja tetap orang tidak percaya, dan memang harus tergenapi. Kalau terjadi murtad hari-hari ini, kalau berbalik daripada iman ataupun meninggalkan iman, kita tidak perlu ribut ataupun kita tidak perlu cemas, karena itu memang nubuatan yang harus terjadi. Jadi segala sesuatu yang harus terjadi, nubuatan yang harus terjadi, hal itu memang harus terjadi. Tidak perlu kita menahan-nahannya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap berdiri kuat, kokoh pada pendirian iman kita, percaya kita bahwa di dalam darah Mesias Yesua ada jaminan keselamatan. Di dalam darah Yesua HaMashiach ada pengharapan akan hari depan. Jadi pertanyaannya, apakah kita mencerminkan bahwa kita sudah ditandai, ataukah kita masih bermain di ambang pintu? Apakah kita sudah memiliki tanda bahwa kita sebagai orang percaya yang memang kita bertindak sesuai dengan iman kita? Hari ini kita memastikan hati kita bahwa kita ditandai oleh darah anak domba, karena hari penghakiman akan datang, dan hanya ada satu tanda yang dikenal disamai, tidak lain yaitu darah Yesua HaMashiach. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa jika seseorang murtad, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa yang kedua kali. Betapa berharganya darah Yesua, darah yang mahal, begitu luar biasa. Karena kita melihat peristiwa di mana tanpa Pesak atau kematian Mesias tidak ada awal keselamatan. Jadi melalui peristiwa Pesak yang melatar belakangi dan digenapi di dalam Yesua, yaitu kematian Mesias, disitulah awal dari keselamatan. Disitulah awal dari karya besar agung yang Bapa Yahweh
berikan bagi umatnya. Sehingga setiap orang hari ini kita harus menyembelih anak domba di dalam hati kita, bahwa kita percaya pada korban Yeshua HaMashiach, korban yang mahal, korban yang tidak ada duanya, yaitu darah anak domba besar. Kita lanjut. Saya ingin kita hanya sekilas untuk hal ini. Kemudian berbicara mengenai hak hamatzot, mengenai pengudusan dan pemisahan. Di dalam Imamat 23 ayat 3 dikatakan, dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Keluaran 12 ayat 15, 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Bani Israel. Apa sebenarnya makna profetik di dalam kitab suci ini, di dalam Torah ini? Ragi yaitu berbicara mengenai dosa, ragi berbicara mengenai kefasikan, ragi berbicara mengenai kemunafikan. Dan kita manusia tidak lepas daripada dosa, kefasikan, bahkan kemunafikan. Tidak seorang pun, sehingga firman Tuhan katakan bahwa tidak seorang pun didapati bahwa memang sempurna, baik, tidak berdosa. Tetapi semua manusia sudah berdosa dan sudah kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi ragi inilah berbicara mengenai dosa, berbicara mengenai kemunafikan. Dan Yeshua HaMashiach dikuburkan pada saat perayaan ini, bahwa tubuh yang tidak beragi, tubuh yang tanpa dosa, yang tidak berdosa, Yeshua HaMashiach itulah penggenapan daripada roti tak beragi. Dan memang dikuduskan, dan memang harus dipisahkan, karena memang kita dipanggil untuk dipisahkan, harus menjalani proses pengudusan dan menanggalkan manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, bahwa kita pribadi lepas pribadi memang harus bisa menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama kita seringkali datang ataupun mendominasi kehidupan kita. Tetapi pada saat kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui ragi ini, yang berbicara mengenai dosa, bicara mengenai manusia lama, kita harus benar-benar bisa meninggalkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hak hamatzot ini dimulai setelah Paskah atau setelah Pesak, dan menjadi perayaan yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mitzrayim, dan di mana mereka keluar dengan terburu-buru sehingga tidak sempat membuat roti beragi. Itu sejarahnya, itu yang melatar belakangi peristiwa hari raya roti tak beragi. Namun kita melihat secara iman, secara rohani, di mana roti tak beragi atau matzah tidak hanya berbicara tentang sejarah fisik saja, tetapi ini berbicara yang menunjukkan bahwa Yeshua sebagai roti sejati yang tidak berdosa, yang tanpa dosa, yang tubuhnya dipatahkan, dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan bagi kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach.
Di dalam Matius 26 ayat 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi dalam tradisi Yahudi, matzah ini digunakan memiliki ciri khas, dia tidak beragi dan dipanggang dengan garis-garis dan berlubang-lubang, dan ini menggambarkan profetik yang telah dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53. Inilah yang melambangkan tubuh Yeshua HaMashiach yang benar-benar hancur, yang benar-benar ditikam oleh karena pelanggaran kita. Di sana dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5, dia tertikam oleh karena pelanggaran kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi, dia tertikam oleh karena pelanggaran kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi sesungguhnya memang kita adalah manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang layak dihukum. Tetapi Yeshua, oleh karena pelanggaran kita, dialah yang diremukkan, dialah yang dihancurkan karena kejahatan manusia. Jadi kita perlu dan sangat bersyukur kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bahwa kita dapat mengerti dan mengenal Yeshua adalah HaMashiach, roti tanpa ragi, yang tanpa dosa, yang ditikam, yang diremukkan bagi penebusan kita. Saksian dari Ibu Yosinta itu merupakan pernyataan iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di tengah tekanan, di tengah situasi yang tidak nyaman, iman mereka diperhadapkan dengan pilihan. Dan tidak semua orang bisa memiliki prinsip yang sedemikian kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi bukti bahwa buah-buah Ruach HaKodes, buah-buah iman, buah daripada pemberitaan firman yang diberitakan setiap waktu, itu menghasilkan anak-anak Tuhan yang begitu kuat, begitu luar biasa. Dengan topangan doa, di dalam alam roh, spirit diberikan, kekuatan topangan diberikan. Artinya apa? Melalui kesaksian tadi kita belajar, kita mungkin belum diperhadapkan dalam situasi yang seperti itu, tetapi apabila Ibu Yosinta sudah mengalami hal itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi yang menakutkan, yang disertai dengan kekerasan dan juga benda tajam, iman kita dipertaruhkan. Karena pada saat firman Tuhan berkata, apabila engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, Yesus berkata, aku pun malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Apabila kita takut mengakui Bapa, maka Yesus pun takut malu mengakui kita di hadapan Bapa. Sebab dialah imam besar itu, dialah pembela kita, Bapak Ibu Saudara. Pada saat tata putih pengadilan, pemerintahan yang agung di mana manusia itu harus diperhadapkan dengan pengadilan, di sana Satan berdiri, di sana Yeshua berdiri sebagai pembela kita, sebagai imam besar agung kita. Pada saat kita didapati kita taat dan mengikut Yeshua, maka Dia yang akan membela hidup kita. Tetapi pada saat kita menyimpang, bahkan maka dikatakan, apabila engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun malu mengakui engkau di hadapan Bapa.
Tidak ada pembela lain, tidak ada yang akan melindungi kita pada saat penghakiman. Hanya ada satu perlindungan kita, yaitu Yeshua. Karena Satan, dia akan berkata, dia milik, dia masih dimaterai dan dia masih mengikuti aku, dia kepunyaan. Jadi tidak ada hak untuk bisa lepas, karena apa yang diikat di bumi ini akan terikat di Samaim, dan apa yang dilepaskan di bumi ini maka akan terlepas di Samaim. Prinsip ini tidak bisa dirubah dan prinsip ini tidak bisa diganggu bagaimanapun modelnya. Sehingga di mana masih ada kesempatan sampai hari ini, sampai detik ini, kita sebagai orang percaya, kita mau melepaskan semua manusia, semua ikatan, semua keyakinan, kepercayaan lama kita. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya perbedaan kepercayaan kita. Kita punya keyakinan, bahkan mungkin kita masih dulunya juga bahkan punya agama tapi masih sinkritisme. Agama jalan, ibadah jalan, tetapi ke gunung, ke goa, ke pohon, ke hutan masih jalan pun masih kita lakukan. Itu yang disebut dengan sinkritisme. Percaya Tuhan setengah-setengah, juga percaya kepada berhala. Dan itu yang perlu kita lepas, dan itu yang perlu kita tinggalkan. Sehingga pada saat kita meninggalkan semuanya itu, kita adalah milik Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sehingga kita kembali bahwa kita melihat bahwa ragi itu sebagai lambang dosa yang kita harus buang, karena Yeshua adalah pesak bagi kita yang sudah dikurbankan bagi kita. Dan pada saat kita meninggalkan semuanya itu, ragi pun yang akan membuat kita tercemari, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jangan sampai kita tercemari dengan ajaran-ajaran palsu ataupun kemunafikan, bahkan dosa dan juga kebanggaan diri. Sehingga sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus membersihkan ragi itu di dalam rumah kita. Jadi itu pun apa yang kita lakukan selama 7 hari itu pun menjadi profetik bagi kita. Kita melakukan itu, kita membuang itu, ragi-ragi itu, kita membersihkan rumah kita, kita juga membersihkan hati kita, membenahi hidup kita, supaya kita berada di dalam kekudusan setelah kita dibebaskan dari maut. Setelah Bani Israel dia keluar dari kematian melalui peristiwa roti tidak beragi. Karena kita dipanggil untuk menjadi kehilat yang kudus, memisahkan diri dari segala bentuk ragi rohani. Jadi tidak heran kalau kita dianggap berbeda. Justru kita akan bangga, justru kita akan senang kalau kita dianggap berbeda dengan dunia, karena kita mau serupa dengan Yeshua. Karena keserupaan kita dengan Yeshua yang mengakibatkan akibatnya daripada itu kita memang harus berbeda dengan dunia. Karena Torah itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Sehingga kita boleh dituntun oleh Torah setiap waktu. Kita dibersihkan oleh Torah setiap waktu di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, dan di dalam hati kita. Kita bersih. Hari ini kita tidak ada tekanan, kita tidak ada intimidasi, kita merasakan kelegaan. Itu merupakan bukti bahwa hati kita bersih. Tapi kalau hari ini kita masih ada iri hati, kalau ada
situasi amarah, kejengkelan, itulah yang disebut ragi rohani, Bapak Ibu Saudara. Benar, kita adalah jemaat menorah, kita ikut sabat gadol, kita melakukan perayaan. Tetapi apabila kita datang hari ini, dalam hati kita sudah 7 hari yang lalu tidak ada pemberesan, kita masih membawa luka hati, kita masih membawa sakit hati, bahkan kemarahan, itu artinya ragi itu belum kita bersihkan, ragi itu belum kita bereskan, kita belum dikuduskan oleh darah anak domba, yaitu Yeshua HaMashiach. Bereskan saat ini juga. Kita mengakui di hadapan Bapa bahwa kita perlu kekuatan daripada Ruach HaKodes untuk mengakui itu di hadapan Bapa. Karena sebuah pengakuan itu sangat penting di hadapan Bapa. Apabila kita mengaku dosa-dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia ialah Yeshua HaMashiach yang akan memampukan Ruach HaKodes, Roh Kudus, yang akan memampukan kita sebagai orang percaya, kita dibersihkan sehingga kita boleh lepas dari pengaruh dunia, ajaran-ajaran yang mencemari iman kita. Kita boleh lepas daripada itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersuka cita, kita boleh bersyukur bahwa melalui penguburan Yeshua pada hari raya roti tak beragi, di sini menunjukkan bagaimana kemurnian dan kekudusannya yang sempurna. Dia adalah roti dari Samayim yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap mereka yang percaya. Dialah Yeshua HaMashiach, roti yang turun dari Samayim, roti yang tidak didapati cacat celah, tanpa dosa. Bahkan melalui peristiwa Pesak, bagaimana peristiwa yang sama yang dilakukan di dalam Torah, dan Yeshua pun diperiksa oleh banyak orang, diperiksa oleh pemerintah, diperiksa oleh imam-imam, dan tidak didapati satu kesalahan pun. Ini membuktikan bahwa Sheha Elohim, anak domba itu yang Yohanan lihat, dia benar-benar tidak bercela. Dia sempurna. Yeshua tepat apa yang dikatakan oleh firman. Sehingga kita patut berbangga, sehingga kita patut bersyukur oleh karena korban daripada Yeshua HaMashiach. Karena kita mengenal Yeshua sebagai roti kehidupan yang tanpa dosa, sehingga kita boleh memeriksa kehidupan dan menyingkirkan ragi-ragi yang ada dalam hidup kita, motivasi-motivasi, sikap hati yang salah selama ini yang kita lakukan di hadapan Tuhan, yang tidak diketahui oleh manusia yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan isi hatinya di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga Bapa Yahweh datang, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, Dia mengerti dengan pasti, mengerti dengan detail seluk-beluk isi hati kita, motivasi hati kita, bahkan kehadiran kita saat kita mencari Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga tepat apa yang menjadi kesaksian Ibu Yosinta tadi katakan, bahwa keselamatan itu masing-masing tiap-tiap orang. Dan prinsip inilah prinsip yang harus dipegang anak-anak Bapa Yahweh. Bahwa prinsip kehidupan kita, kita mau setia dan kita mau katakan, saya mau ikut Yeshua walaupun saya seorang diri. Saya mau ikut Yeshua walaupun saya sendirian. Saya mau ikut Yeshua walaupun keluarga saya membenci saya. Karena tidak ada keselamatan di luar Yeshua HaMashiach. Mungkin ini gampang kita ungkapkan, tetapi bentuk ungkapan, bentuk ekspresi dari apa yang kita katakan
yang kita persaksikan, itulah yang akan membawa kita berkenan di hadapan Bapa. Sehingga itu sesuatu yang luar biasa. Kita membuang semua kemunafikan di dalam hidup kita dan hidup sebagai umat yang kudus, tidak bercampur dengan dunia yang siap menyambut penggenapan zaman akhir ini. Dan melalui peristiwa rentetan 3 hari raya Pesak Hamatsa ini menjadi penting di dalam kehidupan kita dan juga Habikuri. Kita lanjut. Yom Habikurim berbicara mengenai jaminan kebangkitan. Di dalam Imamat 23 ayat 10 dan 11, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. 1 Korintus 15 ayat 20. Namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Yesua adalah buah sulung dari dari mereka yang telah meninggal. Jadi inilah yang menjadi pondasi dasar bahwa kita akan mendapatkan keselamatan, kebangkitan, karena Yesua yang sulung sudah mendahulunya. Yesua sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Dia hidup kekal. Yesua bangkit pada hari buah sulung dan menggenapinya sempurna dengan waktu Elohim. Digenapi oleh Yesua Hamasya. Jadi melalui peristiwa buah sulung ini merupakan jaminan, di mana ada jaminan panen. Yesua adalah jaminan kebangkitan kita orang percaya. Jadi memang tanpa adanya kebangkitan sesungguhnya sia-sia apa yang kita harapkan. Tanpa adanya kebangkitan sesungguhnya kita masih ada di dalam dosa-dosa kita. Tetapi melalui kebangkitan ini menjadi bukti penerimaan korban darah Yesua itu diterima oleh Bapa. Jadi melalui kebangkitan itu menandakan bahwa korban itu diterima di hadapan Bapa. Korban itu sah di hadapan Bapa Yahweh melalui bukti, yaitu kebangkitan Yesua yang sulung. Karena memang tanpa kebangkitan sesungguhnya kematian Yesua hanyalah tampak seperti kematian martir biasa adanya. Karena kematian daripada martir itu ya mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesua berbeda dari semuanya. Yesua berbeda dari apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Melalui kebangkitannya, ini adalah cap resmi dari Samayim. Artinya bahwa kebangkitan Yesua ini benar-benar memberitahu kita bahwa ini adalah cap, ini adalah tanda yang resmi bahwa korbannya itu diterima dan kuasa maut telah dikalahkan. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Tanda
saat yang sah itu ada kuasa. Karena memang tanpa kebangkitan tidak ada penggenapan Habikurim, dan tidak pernah ada peristiwa keselamatan. Jadi rentetan peristiwa hari raya, ketiga hari raya yang pertama ini berbicara mengenai jaminan kebangkitan. Ini berbicara mengenai awal dari keselamatan. Karena tanpa peristiwa ini tidak mungkin ada karya keselamatan. Karena memang peristiwa-peristiwa ini merupakan gambaran sentralnya yang mengenapinya, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara, layaklah bahwa dikatakan bahwa Yeshua itu disebut sebagai buah sulung dari antara orang mati. Yeshua adalah buah sulung. Tidak ada Habikurim, tidak ada jaminan akan kebangkitan kita kelak. Karena tidak ada kebangkitan, maka tidak ada pengharapan untuk hari esok. Maka sia-sia. Iman tanpa kebangkitan adalah kosong adanya, tidak ada gunanya. Jadi iman percaya kita hanya percaya kepada Yeshua yang sudah mati untuk jiwa kita, menebus daripada dosa kita, bahwa hari ini dia hidup, dan sekarang Yeshua adalah Kohen Gadol, imam besar, dan akan kembali sebagai raja di atas segala raja. Dan kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Melalui peristiwa perayaan ini kita mulai melihat betapa besar karya besar yang Yeshua kerjakan. Karena melalui peristiwa ini kita memiliki hidup yang baru. Kita tidak ada di dalam dosa, kita sudah ditarik, dan kita memiliki pengharapan, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, biarlah perayaan ini yang kita lakukan, yang kita rayakan tahun demi tahun, membuat iman kita semakin kuat, yang menjadi pondasi bahwa kebangkitan Yeshua HaMashiach, pondasi Injil, iman percaya kita, yang dinyatakan bahwa seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga hingga keempat, bahwa HaMashiach mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sangat-sangat penting. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dan ini merupakan kebangkitan yang akan membawa kita juga hidup, bangkit, dan diselamatkan oleh korban Yeshua HaMashiach. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Rabi Saul pun juga menekankan bahwa tanpa ada kebangkitan, kematian Yeshua tidak menghasilkan kemenangan, dan iman kita kehilangan substansinya. Tapi karena Yeshua bangkit tepat di momen Habikurim ini, maka iman kita bukan hanya tidak sia-sia, tetapi iman kita memiliki kuasa yang luar biasa, yaitu melalui kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan Yeshua, ini semua akan menjadi sia-sia. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita mau benar-benar mengamini, mengimani bahwa kita adalah milik Yeshua HaMashiach. Yang selanjutnya, Yeshua sebagai imam besar. Jadi Yeshua yang adalah imam besar kita, yang
Seringkali mungkin kita sudah mendengarnya bahwa Yeshua HaMashiach, dia mempersembahkan korban darahnya di hadapan Bapa melalui jalur Imam Melkisedek, dan dialah imam besar itu, sehingga Yeshua bukan hanya menjadi korban, tapi juga dia imam yang memang harus masuk ke tempat kudus di Samayim dengan darahnya sendiri. Proses ini yang membuat berbeda. Kalau imam besar secara Lewi, dia membawa darah anak domba dan bukan darahnya, tetapi Yeshua dia mencurahkan darahnya, dan untuk bisa darah itu sampai kepada Bapa, Yeshua harus bangkit. Itu mutlak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yeshua tidak bangkit, maka darah persembahan itu tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Sehingga Yeshua harus bangkit dan membawa darahnya sendiri, dan dia korbankan di hadapan Bapa di tempat kudus di Samayim dengan darahnya sendiri. Kita bisa membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 10 dan 12. Jadi begitu pentingnya peristiwa mengenai kebangkitan Yeshua HaMashiach itu, sehingga kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Kita memiliki imam besar melalui keimamatan Melkisedek. Di dalam Ibrani 7 ayat 17 dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tatanan Melkisedek. Jadi Yeshua dia mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Bapa di tempat kudus di Samayim. Dan inilah yang tadi saya katakan bahwa ini adalah cap yang sah, darah yang sempurna, darah anak domba Yeshua HaMashiach. Sehingga sebagai orang-orang percaya, darahnya masih bersaksi untuk kita hingga kini. Kita punya imam yang aktif, yang membela kehidupan kita. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kita terus mengikut Yeshua sampai akhir hidup. Kita terus mengikut Yeshua HaMashiach sampai akhir. Karena memang melalui prosedur ini, melalui pola inilah yang diatur di dalam Torah, dan Yeshua melakukan itu semuanya dengan tepat dan dengan sempurna di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga kita punya imam besar agung di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, biarlah dalam perayaan yang penuh sukacita ini, dalam perayaan Habikurim, buah sulung kebangkitan Yeshua HaMashiach, hari ini tepat yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Dan kita memang berbeda, dan kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk melakukan semuanya ini. Itu semua karena anugerah dan cinta kasih daripada Bapa Yahweh. Sesungguhnya kita tidak punya kekuatan sama sekali, tetapi oleh kerendahan hati dan kita mau menerima didikan daripada Bapa Yahweh, kita diproses untuk kita memiliki pengertian dan kita dapat melakukan tepat apa yang diinstruksikan daripada Bapa Yahweh, apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, dan itu yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita masih banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi motivasi hati kita, motivasi dalam pikiran kita, apa yang kita perbuat di hadapan Bapa Yahweh, kita beribadah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, seperti perintah dari Bapa Yahweh, engkau harus menyembelih anak domba dan memang harus mengoleskannya di ambang pintu, dan kita berusaha melakukan itu tepat sesuai apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. Itu akan menyukakan hati Bapa Yahweh, itu akan menyenangkan hati Bapa Yahweh, yang membuat kita
menjadi milik kepunyaan Bapa Yahweh, dan kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Yang terakhir, kita melihat mengenai penggalian daripada Rabi Saul mengenai kebangkitan dan harapan. Apa yang dilihat oleh Rabi Saul, bahwa yang sudah di awal tadi saya sudah katakan bahwa teologi Farisi ataupun mazhab Farisi itu mengakui tentang kebangkitan, percaya kebangkitan tubuh, dan berbeda dengan mazhab Saduki. Jadi Saul dia menegaskan mengenai kebangkitan Yesua ini sebagai pondasi daripada pengharapan. Pengharapan orang percaya, pengharapan akan iman. Sehingga Rabi Saul memiliki argumen bahwa tanpa kebangkitan iman kita menjadi sia-sia. Tetapi melalui kebangkitan Yesua, ini adalah prototipe daripada kebangkitan kita. Sehingga hari ini kita boleh melihat bahwa melalui pernyataan Rabi Saul bahwa Yesua sudah bangkit, Yesua sudah hidup, yang membuat kita memiliki bagian di dalam kehidupan itu. Ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rabi Saul bahwa Yesua memang harus bangkit dari antara yang mati. Yesua memang harus hidup dan menjadi yang sulung. Karena tanpa kebangkitan itu, sesungguhnya iman kita kosong adanya. Dan hari ini Yesua sudah bangkit, Yesua sudah hidup. Melalui peristiwa-peristiwa penampakan diri, Yesua menyatakan bahwa Dia hidup, dan banyak hal yang Dia lakukan selama Dia ada di muka bumi ini setelah kebangkitannya, dan itu dapat kita bahas di lain waktu mengenai hal itu. Tetapi melalui apa yang dikatakan oleh Rabi Saul, apa yang dituliskan oleh Rabi Saul, ini menekankan betapa pentingnya kebangkitan Yeshua HaMashiach bagi iman percaya kita hari ini. Jadi dari semua keseluruhan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dari semua mengenai kelahiran Yeshua HaMashiach, tetapi tanpa kebangkitan dari kematian yang sulung, Dia bangkit, hidup, dan tidak mati lagi. Dia bangkit kekal selama-lamanya. Inilah jaminan kita mengikut Yesus. Inilah jaminan kita, pengharapan kita kepada Yeshua HaMashiach, bahwa sesungguhnya pada saat kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, hidup di dalam 3 hari raya ini, kita menerima penebusan Pesak. Kita tidak mengabaikan darah anak domba. Karena hari-hari ini, di zaman akhir ini, orang mengejek, orang menghina, orang menolak, orang mencaci maki, bahkan orang berkhianat terhadap darah anak domba. Tetapi firman Tuhan datang hari ini kepada kita. Jangan sekali-kali kita menghina atau membuang darah korban anak domba, darah Yeshua HaMashiach. Tetapi kita menerimanya, itu menjadi kemenangan bagi kita, itu menjadi harapan, dan kita menerima penebusan Pesak itu, sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan, yaitu melalui roti yang tidak beragi. Kita membuang ragi yang lama kita, dan kita berpegang pada pengharapan dalam 2 sulung, sehingga kita tidak perlu takut akan kematian, karena Yesua bangkit dalam kemuliaannya. Kita tidak perlu mati, tidak perlu takut mati hari ini ataupun besok, tetapi kita tetap menjaga iman percaya kita
Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yeshua Masya. Kita mati dan kita dibangkitkan bersama-sama Yeshua, memerintah bersama Yeshua Masya. Karena kita percaya pada darah Yeshua yang hidup dan berbicara di Samayim. Dialah imam besar yang sedang dan terus bekerja bagi kita orang-orang percaya di dalam Hamasya Yeshua. Jadi melalui firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa 3 hari raya ini bukan hanya sebagai siklus dari perayaan, tetapi ini sebuah merupakan naskah ataupun narasi daripada keselamatan ilahi. Jadi mulai dari penebusan Pesak menuju penyucian roti tidak beragi dan akhirnya kebangkitan, yaitu buah sulung, semua itu digenapi di dalam dan melalui Yeshua Hamasya, dan tidak ada yang lainnya, sehingga dia pantas berfirman, sehingga dia layak berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita memantapkan iman kita. Sebagaimanapun hidup kita, baik mama-mama dalam segala pekerjaan kesibukannya, Tuhan tidak pernah memandang apapun itu latar belakang kita, tetapi Tuhan melihat keberadaan kita, kerinduan kita. Kita memiliki harapan bahwa sesungguhnya kita akan binasa dan tidak seorang pun sanggup untuk sampai kepada Bapa. Dengan daya upayanya apapun modelnya, kebaikannya, ibadahnya, bagaimanapun sistemnya, tanpa korban darah Yeshua, tanpa pengudusan, tanpa kebangkitan Yeshua, tidak ada harapan di sana. Jadi, apabila kita punya harapan, harusnya kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi. Bahkan hari ini pun kita bisa mengungkapkan ekspresi kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang paling dan sangat berbahagia, karena kita menjadi bagian di mana buah sulung itu digenapi, di mana kebangkitan Yeshua, Yeshua yang sudah bangkit, dan itu akan terjadi bagi kita yang percaya kepada-Nya. Jadi apabila seorang petani dia sudah punya buah sulung, otomatis dia akan panen dari hasil apa yang dia tanam, dan itu pun yang dikerjakan oleh Yeshua Hamasya. Dia harus, bahkan dia menjadi benih yang harus mati, dan dia menghasilkan tanaman tumbuhan baru. Benih-benih itu menjadi banyak, yaitu kita yang percaya kepada Yeshua Hamasya. Sehingga Tuhan mengajak hari ini melalui buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 23, karena Mesias adalah buah sulung, maka kita pun akan dibangkitkan pada kedatangannya. Sekali lagi, karena Mesias adalah buah sulung, maka kita pun akan dibangkitkan pada kedatangannya. Dan hari ini kita sebagai orang-orang percaya sedang menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Dan janjinya, dia akan dibangkitkan pada kedatangannya. Semua akan dibangkitkan dan akan menerima penghakiman. Tetapi apabila kita memiliki tanda darah itu, kita dikuduskan, kita mengakui, kita menjadi milik bagian daripada yang buah sulung Yeshua Hamasya, kita akan hidup bersama memerintah kekal selamanya. Tetapi yang tidak percaya, yang di luar daripada Yeshua, bangkit untuk menerima hukuman kekal. Tidak ada yang lain, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain daripada kebangkitan Yeshua Hamasya, yang merupakan satu-satunya harapan iman percaya kita.
Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perayaan yang kita rayakan hari ini, kita boleh berbahagia dengan kita menyatakan hak Sameach Habikurim 5785. Tetapi di balik ungkapan hak Sameach yang kita ucapkan, yang kita rayakan itu, bahwa sesungguhnya ada harta yang paling berharga yang kita miliki, bahwa korban Yesua, kekudusan, dan juga kebangkitan itu menjadi bagian di hidup kita. Kita mau berprinsip, meskipun saya sendiri, saya akan tetap ikut Yesua. Amin. Saya tanya sekali lagi, meskipun saya sendiri, saya ikut Yesua. Amin. Kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Bapak Yahweh di dalam adonan Yesua. Inilah iman percaya kita, bahwa satu jalan menuju kebangkitan, tidak ada yang lain, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia begitu baik bagi kita, Bapak Saudara. Saya diberkati melalui kesaksian Ibu Yosinta, melalui peristiwa yang ada. Biarlah semua kita sama-sama belajar, baik imam, baik mama-mama, baik ibu-ibu, anak-anak, bahwa ada kalanya kita diproses dengan cara yang berbeda. Ada kalanya kita berjalan berbeda dengan yang lain, tetapi kita mau memiliki iman, kita mau memiliki pandangan bahwa hanya satu jalan menuju kebangkitan, menuju kehidupan, menuju harapan, dan menuju kehidupan kekal, Yeshua HaMashiach. Nama yang berkuasa, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saudara kita semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ke hadapan Bapak Yahweh dengan sukacita. Kita naikkan pujian